Kalau semua orang itu diluaskan seluas-luasnya rezekinya, la baghaw fil ardi, maka dia akan melampaui batas. Makanya Allah turunkan sesuai kadarnya dengan apa yang sudah Allah tentukan. Betul? Kemarin kita musim panas, tapi kan nggak semuanya panas. Betul? Ada teman saya di Medan telepon, gimana Ustaz, Tangerang sudah hujan? Belum. Di sini alhamdulillah sudah hujan. Ya. Tiba-tiba di kita sudah hujan, tapi di tempat lain belum hujan. Coba kalau Allah turunkan hujan merata semuanya. Apa yang terjadi? Semuanya hujan. Dari Sabang sampai Merauke semuanya hujan. Apa yang terjadi? Di waktu yang bersamaan, di saat yang sama, di detik yang sama, hujan sehari penuh. Apa yang terjadi? Udah tenggelam kita. Begitupun kalau Allah jadikan kita semua yang hadir di sini, semuanya orang kaya semuanya. Kagak ada yang mau datang ngaji di sini sudah. Benar nggak? Bahaya Pak, kalau semua kita ini dijadikan orang yang kaya dalam urusan harta, maka yang terjadi itu kerusakan. Ya, makanya ini kita pahami dulu. Urusan harta, urusan rezeki ini sudah dibagi. Jangankan kita manusia, Nabi saja, Nabi yang ini Allah lapangkan hartanya, Nabi yang ini Allah cukupkan hartanya, ya, kan Nabi Sulaiman, Nabi Daud kaya raya, Nabi Muhammad cukup, Nabi Isa cukup. Makanya kita pahami ini dulu agar kemudian kita tidak terkena apa yang dikhawatirkan Nabi. Apa yang Nabi khawatirkan? Dalam hadis yang kita temukan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain disampaikan, wallahi, ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak berbicara dengan narasi yang dimulai dengan sumpah, kira-kira yang mau disampaikan itu apa? Penting untuk meyakinkan lawan bicara, kita biasa wallahi, demi Allah. Ini sesuatu yang penting, sesuatu yang tegas, sesuatu yang kira-kira urgensinya itu sangat tinggi. Ya. Seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bersumpah pun, siapapun yang dengerin pasti percaya. Jangankan sahabatnya, musuhnya, Nabi ini musuhnya, apa yang keluar dari lisannya Nabi, musuhnya sekalipun akan percaya. Siapa yang tidak suka dengan Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi lihat apa yang disampaikan Abu Jahal, wallahi la nukadzibuka ya Muhammad, kami tidak pernah mengingkarimu ya Muhammad, walakin nukadzibu bima ata, tapi yang kami ingkari syariat yang kamu bawa. Tapi saat satu kesempatan Nabi mengatakan wallahi, demi Allah. Berarti ada sesuatu yang mau beliau sampaikan. Apa itu? Mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang saya takutkan dari kalian. Jadi Nabi itu tidak takut kalau umatnya itu ditimpa kefakiran. Nabi enggak khawatir. Yang Nabi khawatir, walakinni akhsha alaikum, yang saya takutkan dari kalian, antubsata dunya alaikum, dunia dilapangkan kepada kalian, dunia dibuka selebar-lebarnya kepada kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana pernah dilapangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian itu, kata Nabi, waktu dilapangkan harta dan dunia di hadapan mereka, fatanafasuha,
Mereka apa? Berlomba-lomba. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain saling hasad satu dengan yang lain, akhirnya mereka dibinasakan. Itu yang Nabi khawatirkan. Makanya Nabi nggak khawatir tentang kefakiran. Semua orang bisa melewati. Justru yang dikhawatirkan adalah tentang kelapangan. Ya. Makanya luar biasa, orang kaya tapi bertakwa. Wah, itu sebaik-baik orang. Orang kaya yang bertakwa. Ya, memang dalam Islam ini ada dua hal yang kemudian berkaitan dengan harta yang membuat manusia itu mendapatkan kemuliaan. Artinya kemuliaan ini bisa lewat kekayaan. Orang sempit bisa dapat kemuliaan, bisa. Asalkan dia sabar. Orang kaya bisa asalkan dia syukur. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Kalau Bapak Ibu kira-kira pengennya yang mana? Hah? Kaya syukur atau sempit sabar? Kaya syukur. Amin ya rabbal alamin. Pastilah ya. Ya pengen Ustaz jadi orang kaya yang bersyukur. Ya. Artinya dimanapun kita berada, yang penting kita tahu caranya bersyukur dan bersikap. Makanya Nabi itu ngasih perumpamaan tentang urusan harta ini kepada kita dengan perumpamaan yang bisa membuat kita berpikir. Madhi'bani ja'i'ani. Tidaklah serigala lapar. Serigala. Bapak Ibu pernah lihat serigala? Pernah? Ya maksudnya di TV. Pernah. Ya. Ada enggak serigala yang jinak, saya tanya? Ada? Kalau singa ada yang jinak? Ada. Ada orang pelihara singa. Harimau ada yang jinak? Ada. Bapak Ibu pernah lihat video ada orang jalan sambil bawa harimau. Tapi pernah enggak lihat orang jalan nenteng serigala? Kagak ada, Pak. Kalaupun ada kandang serigala itu jauh, harus berjarak jauh dari manusia. Ya. Makanya Nabi kasih perumpamaan serigala. Madhi'bani ja'i'ani. Serigala ini punya karakter beda sama singa. Singa itu kalau udah makan kenyang udah diem. Nanti kalau lapar baru dia berburu. Kalau serigala tuh enggak. Mau lapar, mau kenyang, makan. Dan serigala punya karakter kalau makan, gak harus menunggu mangsanya mati baru dia makan. Hidup-hidup dimakan. Kalau singa, dimatikannya dulu korbannya, sudah mati baru dia makan. Jadi singa punya adab. Adab makannya singa lebih baik dari serigala. Nabi ngasih contoh, madhi'bani ja'i'ani. Bagaimana pandangan kalian? 2 ekor serigala lapar dilepas fi ghanamin. Ya, ghanam. Dilepas di sebuah kandang kambing. Apa yang terjadi? Rusak udah. Tuh kambing kalau bisa sama tulang-tulangnya dimakan. Kata Nabi, tapi ada keadaan lain yang lebih parah. Apa itu? Orang kena fitnah harta. Gara-gara harta, gara-gara jabatan, rusak agamanya. Tuh. Maka ini luar biasa. Ya. Lagi-lagi ini nasihat buat kita. Nasihat buat kita. Siapapun bisa kena fitnah harta. Ya. Oh Ustadz, saya bisnis sama si fulan. Hajinya udah 5 kali Ustadz. Rajin ke masjid. Ngajinya rajin. Tapi kok saya ditipu Ustadz? Nah, pernah Bapak Ibu mengalami?
Fitnah harta ini bisa kena siapa saja. Siapapun bisa kena. Dulu tuh di awal-awal pertemuan kita di bab muamalah di masjid ini, saya tuh pernah ngasih contoh bahwa ada seseorang kena fitnah harta, namanya Nahar. Ngajinya di Masjid Nabawi. Gurunya Ubay bin, sahabatnya Abu Hurairah. Ini orang ngajinya luar biasa. Pemahaman Qur'annya luar biasa kata Ibnu Mas'ud. Tapi ketika dia dihadapkan dengan Musailama al-Kadzab, runtuh ketakwaannya. Padahal ngajinya di mana? Masjid Nabawi. Gurunya siapa? Ubay bin Ka'ab. Tahu Ubay bin Ka'ab? Orang pertama yang mengimami salat taraweh. Itu zaman Umar bin Khattab. Tapi Ubay bin Ka'ab ini standarnya saat itu 1 rakaat 100 ayat. Nah, saya pastikan kalau Ubay bin Ka'ab masih ada zaman sekarang, beliau ngimamin, itu jamaah di belakang udah pada dalam hatinya tuh, ini abis salam nih udah pulang udah. Nah, ya. Sahabatnya Nahar itu Abu Hurairah. Sekaliber itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita ukur diri kita ngajinya di mana, gurunya kita siapa, sahabat kita siapa. Artinya fitnah harta ini bisa kena siapa saja. Makanya Bapak Ibu, Nabi Musa ini ketika beliau menghadapi Fir'aun, ya, apa yang beliau doakan? Perkara apa yang beliau doakan ketika beliau menghadapi Fir'aun? Ya, ini dalam surah Yunus ayat ke-88. Surah Yunus ayat 88. Di sini Nabi Musa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis alal amwalihim. Nabi Musa bilang, ya Allah, engkau memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya dunia, harta, perhiasan, kekayaan, sehingga dengan itu dia menyesatkan manusia. Ya Allah, binasakan harta benda mereka. Tuh, yang Nabi Musa doakan apa? Binasakan harta benda mereka. Kenapa? Karena dengan hartanya mereka membuat orang lain itu tersesat. Tuh. Ya. Jadi orang tuh kalau punya banyak harta, dia bertakwa, insya Allah banyak kebaikan. Tapi kalau orang punya banyak harta, dia tidak bertakwa, dia banyak membuat orang lain itu tersesat. Contoh, Amr ibnu Luhai. Siapa dia? Orang yang pertama kali mendatangkan dari Syria, Syam, berhala-berhala, kemudian ditaruh di sekitar Ka'bah. Ya. Saat itu semua orang tuh segan sama dia. Kenapa Bapak Ibu? Setiap musim haji, Amr ibnu Luhai itu nyembeli 1000 ekor onta. Saya tanya, ada di Indonesia orang kurban 1000 ekor onta di sekali musim haji? Ada enggak? Atau kita hitung satu provinsi Banten. Ini satu provinsi Banten dihitung jumlah sapi yang disembeli mencapai 1000? Nyampe enggak?
hampir mungkin ya. Ini satu musim haji Amr ibnu Luhai nyembeli 1000 ekor onta, bagiin 1000 pakaian. Tapi karena dengan hartanya dia bikin orang-orang tersesat. Makanya harta ini kita doakan, mudah-mudahan harta ini senantiasa ada di tangan orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau dia ada di tangan orang yang jahat, bahaya. Yang terjadi adalah kerusakan. Ya. Izin Bapak Ibu, silakan diminum. Bismillah. Silakan. Biar minumnya bareng-bareng. Naam Bapak Ibu sekalian. Jadi harta ini tuh punya potensi yang baik, tapi juga punya potensi yang Nabi itu khawatirkan. Ada dalam satu riwayat itu ya, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuqikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Ya, jadi Nabi itu kasih gambaran, nanti ada saat kaum muslimin ini dijajah ya. Jadi seperti orang-orang yang berkumpul mendekati wadah makanan. Kalau makan kan orang ngumpul nih. Nah, itu keadaan kaum muslimin bisa saja ada dalam situasi seperti itu. Maka sahabat nanya, ya Rasul, apakah saat itu jumlah kami sedikit sampai kami kok seakan-akan nggak ada kekuatannya sama sekali? Kata Nabi, bal antum yauma katsirun. Kalian saat itu jumlahnya banyak, tapi banyaknya kalian seperti buih di lautan. Yang kemudian Allah cabut dari musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Jadi musuh kalian tuh udah pada nggak takut sama kalian. Ternyata sebabnya satu, al-wahan. Pernah dengar wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia ini kan bermula dari satu hal yang disebut apa? Harta. Ada orang hartanya udah saking banyak, ini udah mulai takut mati. Ya. Ada yang bilang, Tat, dulu ana naik pesawat nyantai aja, Tat. Ya. Kayaknya biasa aja, kok sekarang jadi takut? Karena usaha antum udah lancar banget sekarang. Rekening antum udah banyak, makanya takut mati, akhi. Ya. Mudah-mudahan kita Allah hindarkan dari perkara-perkara seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa sikap kita Bapak Ibu sekalian agar kemudian kita ini bisa terhindar dari apa yang Nabi khawatirkan? Ya. Alhamdulillah hari ini kita menuntut ilmu, dan menuntut ilmu ini termasuk satu asbab seseorang dia terhindar dari fitnah ini. Amin ya rabbal. Karena ada karakter manusia yang dicela di dalam surat Rum ayat yang ke-7. Surah Rum ayat ke-7. Ada karakter orang-orang yang gak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Siapa dia? Mereka tuh mengetahui kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat dia lalai. Artinya, orang yang tidak disukai oleh Allah, untuk dunia dia pintar, tapi akhirat dia buta. Kalau kata Nabi, pintar dunia tapi akhiratnya bodoh. Kira-kira begitu. Banyak nggak zaman sekarang? Banyak. Bahkan kata Imam Hasanul Basri, ini ada orang megang dinar saja. Tahu dinar? Dinar.
Apa itu dinar? Fulus. Mafi fulus, mampus. Dinar ini kan dari emas. Zaman dulu itu orang yang pintar tahu, oh dinar ini bagus kualitasnya. Oh dinar ini kualitasnya bagus. Ada yang cuma nyentuh ujungnya saja dia bisa tahu. Tapi kata Imam Hasanul Basri ditanya perkara sholat dia nggak tahu. Nah, maka salah satu cara agar terhindar dari sini adalah banyak-banyak belajar ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikasih perkara tersebut. 2. Qanaah. Qanaah. Apa itu qanaah Bapak Ibu? Apa? Rendah hati. Baik. Kalau kata Imam As-Suyuti, qanaah itu ar-ridha bima dunal kifayah. Ridha terhadap sesuatu yang enggak cukup. Itu qanaah. Dia dagang hari ini bayangannya untungnya 1 juta. Tapi ternyata untungnya cuma 200.000. Tapi dia masih mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Itu qanaah namanya. Yang enggak cukup saja dia syukur. Apalagi yang cukup. Itu namanya qanaah. Hati yang kemudian senantiasa merasa cukup di dalam dirinya. Oh ini luar biasa. Ya. Kan Abu Dzar itu pernah ditanya, ya Abu Dzar, apakah orang yang banyak hartanya itu orang kaya dan sedikit hartanya itu orang miskin? Naam, betul ya Rasul. Nabi bilang yang kaya adalah kaya hatinya. Nah, makanya orang qanaah ini hatinya kaya. Hatinya kaya. Masya Allah. Bapak Ibu qanaah? Qanaah? Amin. Ini memang harus diusahakan ini ya. Harus berusaha agar hatinya apa? Qanaah. Makanya Abdullah ibnu Amr ibnu As itu mengatakan bahwa Nabi itu mengatakan qad aflaha man aslama. Beruntung sekali orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafan. Kemudian Allah kasih dia rezeki yang cukup. Wa qanna'ahallahu bima ata. Kemudian Allah berikan qanaah kepada dirinya. Orang tuh kalau qanaah insya Allah, ya, kata Imam Syafi'i, qanaah itu raja dunia. Raja apa? Dunia. Karena dia merasa dirinya paling kaya. Itu qanaah. Merasa dirinya paling kaya. Dia selalu bersyukur dengan dirinya, dia enggak membandingkan dengan orang lain. Bapak Ibu, hentikan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ah dia enak tat, kaya, banyak duitnya, jangan. Biarin, dia punya rezeki, alhamdulillah. Ya, orang kalau enggak qanaah itu yang ada hasad. Betul? Bersyukur. Ya. Apa yang Allah berikan, alhamdulillah. Saya kutip sebuah syair dari Imam Syafi'i. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in. Ketika kamu memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa. Maka engkau dengan raja dunia sama. Masya Allah. Bapak Ibu bisa makan nasi uduk? Bisa? Nasi padang? Bisa? Bisa. Apalagi? Semua bisa dimakan? Alhamdulillah. Ada orang duitnya banyak, tapi kagak bisa makan nasi uduk. Banyak santannya, betul? Ada orang duitnya banyak, tapi ngeliatin orang makan apa itu? Apa itu yang usus, cincang, apa itu namanya?
sop gulai jeroan, cuman bisa ngeliatin doang. Ya Allah enak amat makan ginian, saya duit tidur di atas duit, tapi kagak bisa makan nasi uduk tuh kan kayaknya gimana itu? Ya. Qanaah, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang ketiga ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa bahas khusus. Zuhud. Zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu semua orang bisa qanaah, tapi enggak semua orang bisa zuhud. Karena zuhud ini adalah amalan yang hanya bisa dijalankan oleh orang yang sudah menggenggam dunia. Contoh begini, ada orang kaya, dia bisa beli mobil sampai 20 biji, tapi dia hanya beli misalnya 3. Kenapa? Karena pertimbangannya sudahlah 3 cukup. Ya. Karena kalau punya mobil 20, apa manfaat buat akhirat saya? 3 cukup. Itu zuhud namanya. Ada orang punya harta banyak, dia bisa beli sesuatu sampai miliaran, tapi dia pilih, udahlah saya beli yang segini cukup. Itu zuhud namanya. Betul? Jadi kalau ada orang bilang, Tat, aneh mah mobil 1 aja cukup. Ya iya karena ente cuma sanggup beli 1 doang. Betul? Kalau aneh mah handphone 1 aja cukup. Ya mungkin karena uangnya memang cukup buat 1. Coba kalau Allah ngasih rezeki kepada dia tiba-tiba, mungkin dia akan lebih dari itu, betul? Maka zuhud adalah seseorang yang kemudian dia membatasi, walaupun dia sanggup. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, ya Tuan Guru, ayyakuna rajulun zahidan, bisakah seseorang itu dia zuhud sementara dia megang 1000 dinar? Dia menggenggam 1000 dinar, bisakah dia zuhud? Bisa, kata beliau. Yang penting harta ditaruh bukan di hatinya tapi di tangannya. Nah, sesuatu kalau diletakkan di hati itu pasti dicintai berlebihan, betul? Tapi ini harta doang, bapak-bapak, istri ya diletakkan di hati, jangan di tangan. Kalau menggenggam sesuatu dengan hati, itu sulit dilepaskan. Kalau menggenggam dengan tangan, mudah dilepaskan. Kira-kira begitu. Tapi ini bab harta, bukan bab nikah ini ya. Ustadz, saya genggam istri saya dengan tangan saya. Jangan dengan tangan, dengan hati. Kalau dengan hati itu cintanya luar biasa. Kalau dengan tangan nanti mudah dia lepasin nanti, ya. Seperti itu. Nah, sudah berapa? 3? Baik. Sekarang yang terakhir. Nah, ini cukup berbahaya. Sumber kesusahan terbesar kehidupan manusia itu di mana? Yang Bapak Ibu rasakan tuh sesuatu yang paling membuat hidup kita sempit, hidup kita susah itu di mana? Hasad. Iya. Maka jika kita tidak ingin kena fitnah harta, jangan jadi orang yang hasad. Karena satu jenis perasaan ini Bapak Ibu, manusia tuh nggak bisa merasakan kenikmatan yang dia miliki. Manusia tuh nggak bisa qanaah jika dia hasad. Betul? Dia naik motor, ngeliatin orang naik mobil, hasad. Akhirnya apa? Motornya kagak dinikmatin. Padahal di saat yang sama dia kagak tahu. Ada orang gak punya motor jalan ngeliatin dia naik motor. Ya Allah, pengen punya motor kayak begitu. Benar? Yang lagi jalan kagak sadar. Ada orang naik mobil mewah lagi ngeliatin dia jalan. Ya Allah, saya gak bisa jalan, kaki saya lumpuh, enak kali ya bisa jalan. Tuh. Makanya satu jenis perasaan ini itu menghantui kita ketika kita pengen memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain.
Makanya hasad itu dihilangkan di dunia. Di akhirat pun manusia sebelum masuk surga, apa yang Allah hilangkan? Hasad. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 47. Surah Al-Hijr ayat berapa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ghil. Ya. Apa kata Allah? Kami lenyapkan segala perasaan dendam, benci, itu dihilangkan. Kenapa orang masuk surga kok dihilangkan benci, dendam, hasad? Ada yang tahu alasannya? Karena surga ini tempatnya orang bahagia. Surga ini tempatnya nikmat. Sementara orang gak bisa merasakan nikmat kalau hatinya masih menyimpan hasad. Bapak Ibu pernah hasad? Jawab dalam hati saja. Pernah ya? Pernah? Hasad tuh enak gak? Kagak enak. Makan kagak enak, tidur kagak nyenyak. Makanya dibilang sama ulama ya. Di antaranya dikatakan oleh Sahibur Ratib Al-Haddad ya. Beliau mengatakan bahwasanya termasuk salah satu perkara di mana hukumannya didahulukan padahal dosanya masih di dalam hati, itu hasad, betul? Kan masih di dalam hati, masih disimpan. Belum lagi dikeluarkan. Sudah dihukum, hukumannya apa? Makan kagak enak, tidur kagak nyenyak. Hasad tuh gak enak. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli surga tuh bisa menikmati surga ketika dalam hatinya tuh tidak ada hasad, iri hati dan dendam. Begitupun manusia. Ya, manusia tuh baru bisa merasakan nikmatnya hidup, dia tidak kena fitnah harta ketika kemudian dia ini harus menghilangkan ini. Tapi kita sadar ya, mengingat ini penyakit batin dan ini cukup sulit disembuhkan. Ya. Hasad bisa dialami setiap orang. Salah satu cara melawan hasad adalah mendoakan orang yang kita hasad. Itu salah satu caranya. Senjata yang paling mujarab untuk menyembuhkan hasad di dalam hati kita adalah dengan mendoakan orang yang menjadi sasaran hasad kita. Ini satu doa yang bisa dibaca ketika Bapak Ibu melihat seseorang yang menimbulkan Bapak Ibu tuh hasad kepada dia. Ya. Bisa diikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita lanjut, mudah-mudahan ya, bayangkan orang yang pernah kita benci. Sudah? Sudah? Bayangkan, jangan dilihatin kalau orangnya ada di sini. Sudah? Kira-kira dalam hidup tuh kita pernah hasad sama siapa? Sudah dihadirkan dalam hati? Orang-orangnya sudah? Sudah? Baik. Bayangin orangnya, dulu saya pernah hasad si fulan ya Ustadz, dia sukses saya enggak suka. Dia punya ini saya enggak tenang. Maka bayangkan dulu, kita baca doa ini bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid lahu fadlan wa a'tini khaira minhu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Artinya itu ya Allah tambahkan karunia buat si fulan yang tadi kita hasad, tambahkan karunia untuk dia dan berikan kepada aku apa yang lebih baik darinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa hasad kita. Amin ya rabbal. Hasad ini kagak kelihatan. Kadang kita nggak sadar, orang terdekatlah yang sedang hasad dengan, kan nggak tahu.
Yang bahayanya kalau kita nggak bertaubat, wa hussila ma fis sudur. Di akhirat itu kan semua yang tersimpan di dada manusia ditampakkan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu baru tahu ternyata ya Allah, baru Allah buka, ternyata yang hasad dengan saya sahabat terbaik saya sendiri. Sebelum dibuka di akhirat, mari kita taubat di dunia. Semoga Allah ampunkan 4 perkara tadi, mudah-mudahan membuat apa yang dikhawatirkan Nabi kepada kita, semuanya membuat kita bisa melewati fitnah-fitnah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Kalau banyak-banyak nanti gampang lupa nanti. Ada mahasiswa bilang, Ustadz, sedikit belajar, sedikit lupa. Banyak belajar, banyak lupa. Gak pernah belajar, gak pernah lupa. Ya iya, kagak pernah. Taib, saya serahkan kepada moderator untuk tanya jawab atau diskusi. Silahkan. Baik, terima kasih Ustadz atas materi dan pemaparan yang begitu bagus. Mudah-mudahan kita turun dari masjid ini semuanya kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang kaya. Kaya hati dulu nggak apa-apa lah ya, nanti kaya yang lain gitu ya. Kayak Raffi Ahmad gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada kencang sekali ini. Ada 2 kesempatan yang bisa Bapak Ibu pakai untuk bertanya. Ini masalah harta loh ya. Jadi sempatkan atau kalau bisa tanyakan apa yang masih ada di dalam hati tentang harta. Kalau mau tanya tentang bagaimana cara mencari harta, boleh Ustaz? Kayaknya jawabannya banyak. Oke, dari Bapak terlebih dahulu atau Ibu terlebih dahulu? Ada? Wah, udah kaya semua berarti kayaknya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Saya mau menanyakan tadi yang terakhir untuk cara mengobati hasad. Apabila yang kita punya masalahnya sama orang yang beda akidah. Kebetulan yang nggak apa-apa ya curhat sedikit. Karena kalau di saya pribadi kan beda akidah dengan keluarga dari pihak mertua. Jadi bagaimana kalau dengan mereka, apakah masih bisa kita pakai doa ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima Baik. kasih. Sebelum saya masuk ke jawaban, dulu pernah saya sampaikan, tapi saya ulangi sekali lagi ya. Ada 2 ciri hasad. Ada berapa ciri hasad? 2. Dasarkan apa yang disampaikan Nabi. 2 ciri hasad. Dari sinilah kita bisa mengidentifikasi hati kita. Kita terjangkiti penyakit ini atau tidak. 1. Kata Nabi SAW, ciri hasad yang pertama adalah karahiyatu ala mun'ima alaih. Kita enggak suka orang lain dapat nikmat. Ini ciri pertama. Jelas? Ada orang lain sukses, kita enggak suka. Dan kita merasa bahwa kitalah yang paling pantas mendapatkan nikmat itu. Bapak Ibu pernah merasakan seperti ini? Pernah? Kok dia kan saya lebih pintar? Kok dia kan saya lebih rajin? Kira-kira begitu. Pernah? Pernah. Itu ciri pertama. Ya, kalau persentasinya hasadnya baru 50%. Oke. Jika misalnya dia naik ke level selanjutnya, awalnya dia enggak suka orang lain dapat nikmat. Kemudian setelah itu wahubbi zawaliha, dia tuh punya keinginan semoga nikmat di tangan dia hilang. Nah, ini sudah komplit.
sudah 100%. Contoh, tetangganya beli motor baru, dia nggak suka. Dari mana ini uangnya? Habis itu dia doain, mudah-mudahan dicolong orang. Nah ini hasadnya sudah 100%. Jelas ya? Cara ngobatinnya pakai doa. Nah, baru kita masuk dalam pertanyaan ibu tadi. Apakah kemudian kasus ini bisa dikatakan hasad atau tidak? Ya, misalnya dengan mertua, dengan kencang banget ini ya. Misalnya, enggak apa-apa, Ustaz, enggak apa-apa, dijauhin aja. Antara dia seseorang dengan mertua ada ketidakcocokan, mungkin ini bukan hasad. Mungkin bukan, atau bisa masuk hasad? Mungkin ini hanya masalah psikologis antara mertua dengan menantu, betul? Cemburu mungkin? Mertua selalu cemburu dengan menantu karena mendapatkan cinta yang lebih besar dari anaknya. Kira-kira begitu ya. Betul para mertua? Menantu? Ya. Kalaupun misalnya ada konflik batin dengan mertua, mungkin ini bukan hasad ya. Tapi jika misalnya ibu menghadapi situasi mertuanya ini non muslim, perintah dalam syariat tetap berbuat baik, itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena anaknya ini sudah jadi muslim. Surah Luqman perintahnya ya, harus tetap berbuat baik kepada mereka. Wasahibhuma khairan, harus tetap dengan perbuatan yang baik. Ya, kenapa? Karena itulah cara Islam untuk bermuamalah dengan orang tua non-muslim. Kadang-kadang nanti akhlak ibu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Betul? Ada orang dijahatin, dia balas tetap kebaikan. Ada orang yang kemudian tetap dengan akhlaknya dia berbicara. Nah ini tuh lebih efektif. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan ibu ya. Walaupun mereka non muslim tetap berbuat baik. Ya. Kalau mendoakan boleh, silahkan. Doakan mereka. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan, enggak apa-apa. Mumpung masih di dunia boleh didoain. Betul? Karena kalau sudah di akhirat udah kagak bisa udah. Selama dia masih di dunia boleh didoakan. Semoga Allah kasih kebaikan. Apalagi Allah kasih kebaikan dapat hidayah. Oh Masya Allah ya, Masya Allah. Akhlak ya. Zaman dulu itu Nabi Muhammad ini terkenal karena akhlaknya. Jadi akhlak beliau berbicara lebih dulu sebelum kata-kata beliau. Maka kita ini semua yang hadir di sini wajib berakhlak yang baik, karena kewajiban muslim adalah akhlakul karimah. Ya, kenapa Islam tersebar di Eropa pada saat zamannya Abbasiyah, Umayyah lewat pedagang? Karena pedagang zaman dulu akhlaknya luar biasa, Pak. Sehingga terkenal dagang dengan orang muslim gak usah takut rugi. Kenapa? Mereka tuh akhlaknya tuh amanah tuh. Jadinya dia jadi dakwah yang paling efektif saat itu. Maka kita pun harus seperti itu dalam bermuamalah dengan non muslim. Tunjukkan akhlak kita harus baik. Jangan misalnya Ustadz karena dia non muslim saya jual beli, boleh saya zolimi dia. Salah Pak. Nabi Muhammad dulu pernah berhutang seekor onta kepada seorang Yahudi. Tiba saatnya diganti. Yahudi ini ganti dengan cara yang tidak menyenangkan. Apa kata Nabi? Cari sesuai yang saya pinjam. Kagak ketemu. Adanya onta yang lebih bagus, kata Nabi, ganti dengan yang lebih bagus. Jangan kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian berlaku tidak adil kepada kaum tersebut. I'dilu, adilnya, karena adil itu dekat dengan ketakwaan. Inilah kita orang muslim
rahmatan lil alamin. Jangan ada seorang muslim dalam dagang, oh yang beli non muslim, kurangi aja takarannya, nggak apa-apa, nggak boleh. Begitupun juga berakhlak dengan mereka. Wallahu alam bissawab. Wah, ini kalau bahas bab akhlak nih panjang kali lebar ini ya. Allahu alam. Silakan Pak. Oke. Baik. Pertanyaan kedua, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hasad itu Pak Ustadz. Nah, ini memang terjadi waktu kita kerja Pak. Kita kan bisa menilai orang itu, kita sendiri bisa menilai Pak, bahwa dia itu kerjanya nggak bagus. Tapi karena ada saudaranya di situ atau apa-apa gitu, dia bisa lebih bagus posisinya dari kita. Itu kita boleh hasad nggak Pak Ustadz? Boleh kita mendoakan nggak seperti yang Pak Ustadz bilang itu? Baik. Makasih Pak. Apakah termasuk hasad ketika di tempat kerja kata beliau ada seseorang yang secara pekerjaan itu dia begitulah ya. Dia masuk karena pakai apa itu? Orang dalam. Ordal ya. Orang dalam tuh lebih sakti daripada keahlian kata orang sekarang ya. Saya rajin Ustadz, dia karena orang dalam, kemudian dia naik, ya. Jadi dia naik bukan karena haknya, tapi karena orang dalam. Ya. Apalagi dia suap Ustadz, misalnya rishwah. Ya. Kalau kita nggak suka dalam keadaan seperti ini, itu bukan hasad itu. Itu bukan hasad, tapi namanya kita benci terhadap kezaliman, ketidakadilan. Itu bukan hasad. Ada orang ujuk-ujuk, yang lain kerja dengan perjuangan, ya kan? Kerja keras banting tulang, kagak naik-naik. Ini yang satu masuk langsung dia naik tanpa kerja keras karena punya orang dalam. Benci terhadap hal itu bukan hasad, tapi kita membenci ketidakadilan, kita membenci kezaliman. Makanya Nabi katakan la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Setiap hak akan ditunaikan pada hari kiamat. Setiap yang hak akan ditunaikan. Walaupun seekor kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk. Jadi dulu Nabi itu pernah jalan sama Abu Dzar. Kemudian melihat 2 ekor kambing, syatain tantatihan, saling bertanduk. Kebetulan yang satu punya tanduk, yang satu kagak punya tanduk. Terus Nabi tanya, hal tadri fima tantatihan? Ya Abu Dzar, kamu tahu nggak kenapa 2 ekor kambing ini bertanduk? La ya Rasul, saya nggak tahu. Kata Nabi, Allah Maha tahu. Nanti di akhirat dua-duanya disidang. Jadi ketika Bapak melihat situasi ini kan berarti ketidakadilan. Membenci ketidakadilan boleh, itu bukan hasad. Jadi doanya nggak berlaku. Ini kecuali hasad tuh dua-duanya sama-sama pekerja keras, dua-duanya sama-sama rajin, dua-duanya sama-sama punya hak di situ. Ternyata yang satu dapat, terus yang satu nggak suka. Nah inilah hasad. Ya, apakah boleh mendoakan seperti itu? Ya boleh-boleh saja, bisa-bisa saja. Artinya doa ini berlaku bukan hanya kepada orang yang kita hasad, tapi setiap orang boleh. Dan Bapak Ibu, apa doa yang didoakan oleh malaikat, diaminkan oleh malaikat? Doa orang yang dizolimi. Baik. Apa doa yang ketika Bapak Ibu lagi doa, ini tadi waktu kita doa tadi,
itu yang ngaminin malaikat. Benar. Nabi yang bilang, karena barang siapa mendoakan seseorang, kan tadi kita ngedoain orang yang kita hasad kan? Dia tahu nggak dia didoain? Nggak tahu. Kata Nabi, barang siapa mendoakan seseorang tanpa dia tahu dia didoain, maka malaikat langsung hadir, langsung turun semuanya. Kemudian mengatakan, amin ya rabbal alamin. Habis itu didoain lagi sama malaikat, kamu dapat apa yang kamu doain. Tuh. Paling indah tuh ngedoain orang lain. Makanya saya tuh paling demen kalau lagi umroh dapat titipan doa, alhamdulillah. Enak tuh. Mendingan baca doa orang lain daripada doa sendiri kalau saya. Kenapa? Karena kan doain orang lain tuh lebih makbul. Malaikat yang mengamin, kalau aneh sendiri yang doain, yang ngaminin jamaah. Tapi kalau doain orang lain yang didoain kagak tahu dia didoain, wah itu dahsyat. Alhamdulillah. Makanya kalau doa jangan lupa doain yang gak hadir. Ya Allah, saya doakan teman saya. Makanya tuh ada satu ibadah yang sebenarnya ringan. Kalau lagi jalan di jalan, lihat orang lagi dagang, langsung doain, ya Allah mudahkan rezekinya. Tuh itu dahsyat itu. Malaikat langsung aminin. Ya kan? Ngeliatin orang di jalan, lagi jalan kayaknya jalannya tuh susah, ya Allah berikan kesehatan kepada dia. Tuh malaikat. Ya kan? Makanya saya tuh paling demen kalau lagi jalan nih bawa mobil ngelihat orang dagang, ya Allah mudahkan dagangannya. Lihat orang, ya Allah mudahkan urusannya. Lihat orang lagi jalan lunglai banget, ya Allah jika dia punya masalah angkat masalahnya. Tuh gampang gak? Gampang. Tapi hati-hati, iblis ini paling jago. Ya? Maka dia bikin kita teralihkan dari hal-hal yang hebat seperti ini. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.